Awal kuliah tahun pertama, aku tidak sengaja menyelamatkan seekor ular kecil. Malamnya ia datang ke asramaku mencariku. Ia bilang dirinya adalah dewa ular. Untuk membalas budi, ia bisa mewujudkan 3 keinginanku. Aku sangat kegirangan, baru saja hendak membuka mulut. Tiba-tiba muncul komentar di depan mataku. Tokoh pendukung cepatlah berharap satu harapan tanpa suara. Lucu sekali, semua ini adalah rencana tokoh utama. Tokoh utama sudah lama terikat sistem pengganda dengan tokoh pendukung. Apapun harapan yang ia buat, tokoh utama langsung mendapat 2 kali lipat. Siapa yang tidak mengerti nikmatnya hasil tanpa usaha? Saat itu tokoh utama dengan mudah memiliki harta miliaran dan wajah sempurna. Menarik banyak penggemar wanita, sementara tokoh pendukung justru terkena dampak balik. Akhirnya sangat tragis. Kata 1 miliar yang hampir terucap mendadak tertahan. Nada bicaraku langsung berubah. Aku berharap bisa tidur cukup 8 jam setiap hari. Aku berharap berat badanku tetap di 70 kg. Sangat bagus. Ini adalah saat serang balikku. Akhirnya tiba. Awal September, panas musim panas di kampus belum hilang. Aku sendirian menarik koper setengah usang. Berjalan di tengah kerumunan yang ramai. Terlihat sangat tidak cocok dengan mahasiswa baru yang rapi dan mencolok. Sementara anak angkat di keluargaku, adik laki-laki namaku saja, justru berjalan di depan dikelilingi orang tua kandungku. Ia mengenakan pakaian bermerek terbaru. Memakai jam tangan mahal, gaya rambutnya juga ditata dengan rapi. Seluruh tubuhnya memancarkan aura paling berkuasa. Gu Beixian menoleh ke belakang. Nada suaranya tidak sabar. Kak, kamu cepatlah. Lambat sekali, menjengkelkan. Benar juga tidak bisa lebih gesit. Matahari sebesar ini, mau memanggang adikmu sampai kepanasan. Aku diam-diam mempercepat langkah. Kukuku hampir menusuk telapak tangan. Aku sebenarnya adalah putra kandung keluarga Gu. Tapi pada usia 2 tahun diculik oleh pedagang manusia, dijual ke desa terpencil, keluarga angkat miskin. Mereka sering memukul dan memarahiku. Sampai 3 tahun lalu, aku akhirnya bertemu kembali dengan orang tua kandungku. Kembali ke rumah yang seharusnya milikku. Tapi yang menyambutku bukan kehangatan reuni, melainkan kecanggungan, rasa jijik dan perbandingan di mana-mana. Saat itu aku kurus kering, kulit kasar, berpakaian kampungan, berdiri di depan Gu Beixian yang anggun. Benar-benar seperti orang desa. Ayah ibu sampai melakukan 3 tes DNA. Barulah terpaksa membiarkanku masuk ke rumah keluarga Gu. Mereka bilang sikapku kasar, tidak sebanding 1/10 keanggunan Gu Beixian. Juga bilang aku liar karena terbiasa hidup di desa. Perlu dididik dengan baik. Jadi sebagian besar pekerjaan rumah jatuh ke pundakku. Sedangkan Gu Beixian, anak angkat yang merebut sarang itu, tetap menjadi tuan muda yang tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah. Aku pernah naif berpikir, asal aku cukup berusaha, cukup unggul, pasti bisa menukar sedikit kasih sayang dan pengakuan orang tua. Tapi bagaimana hasilnya? Aku belajar sampai larut naik 50 peringkat. Gu Beixian tanpa belajar bisa naik